kalau Lin itu memang saya dulu kadang suka dipanggil Yana Lin gitu kan. Sebetulnya aslinya tuh artinya love incredible. That love incredible. Jadi cintanya yang luar biasa gitu. Karena memang saya tuh mencintai pekerjaan saya, sayang banget saya sama roti gitu. Seneng banget gitu. Happy banget gitu. Jadi ya udah fix aku ganti namanya Breadlin. Hai, assalamualaikum. Saya Liana Lin dari Bakery Breadlin yang ada di Gombong Kebumen. Dari nol sebetulnya saya udah bolak-balik ganti usaha ya dari sekolah. Kalau dari sekolah itu sebetulnya dulu kerja dulu kan waktu sekolah kelas berapa ya? Kelas 2 SMP itu udah bantu kerja ini masangin payet. Jadi aku tuh dulu waktu kelas 2 SD om saya kan dia punya salon, punya persewaan baju. Nah dari situ saya kadang suka dipanggil, "Ngeneh, aku direwangi," gitu. "Loh, rewangi apa om?" gitu kan. Terus akhirnya ngerewangi jahit gitu kan. Pertama jahit, masang-masang payet diajarin tuh. Nah, habis itu suruh bantu make up. Sebetulnya dulu kepengen banget punya cita-cita itu punya salon, punya butik, punya konveksi gitu kan. Ternyata setelah berjalannya waktu masuk SMA, karena kan juga masih sekolah gitu kan, saya jadi SPG. Jadi SPG apa aja yang penting halal gitu kan. Mulai dari SPG Kalbe Pharma, XL, Tri, itulah gitu, sampai Honda itu dulu jadi SPG itu. Jadi waktu sekolah itu kadang seminggu bisa bolos 1-2 hari buat kerja gitu. Karena kan memang kebutuhannya kan banyak ya. Adik saya 3, kakak saya 1, orang tua saya anaknya 5. Jadi ya alhamdulillah saya belajar cari sangu sendiri gitu. Nah, lulus SMA itu sambil SPG-an, waktu itu juga kuliah, dana juga nggak ada uang. Dilalah kan kuliahnya dulu kan biologi Unsud itu beasiswa. PMDK. Zaman dulu ya. Jadi cuma bayar 3 juta waktu itu. Nah, mau bayar aja susah gitu kan. Saya sambil kerja, sambil SPG-an, uang dari hasil SPG-an itu saya bagi 2. Separuh buat saya hidup, buat makan, buat sangu, buat bayar sekolah. Separuh saya uangnya tak sisihkan buat beli bebek waktu itu. Karena kan menurut saya waktu itu kan modal usaha apa nih yang bisa kita dari modal kecil gitu. Ya udahlah, karena di rumah ada pekarangan, lumayan ya pekarangan yang nggak lebar-lebar banget. Terus akhirnya ya udahlah yang bisa aku garap di rumah ya cuma bebek waktu itu kan. Gajian 500.000, 250 aku beliin bebek, 250 aku pakai. 1 ekor bebek itu waktu itu 50.000. Kita beli satu pasang gitu, nyicil itu belinya. Sampai pada akhirnya bebeknya itu sampai 400 ekor. Itu dulu. Jadi gajian dari SPG-an juga dapat gajian dari telur bebek. Itu dulu. Iya, memang saya itu nggak bisa kalau cuma 1 ya. Maksudnya gimana kita bisa grow up kalau pendapatan hanya dari 1, gitu kan? Kalau misal aku pas lagi sakit gitu, nggak bisa kerja, nggak dapat hasil. Tapi kalau pas aku lagi sakit, aku masih ada bebek yang bisa menghasilkan buat hidup. Kayak gitu. Selang berjalannya waktu, karena bebeknya waktu itu sudah mabung ceritanya mabung apa sih bahasa mabung tuh? Udah nggak produktif udah nggak menghasilkan. Bilangnya ya. Itu udah nggak bertelur, akhirnya kayak merasa capek banget yang ngurusin 400 ekor bebek setiap hari. Udah capek banget. Sendiri itu, Bu? Sama orang tua sih. Saya dibantu saudara juga. Nah, jadi kalau pagi itu kasih makan sama ngambilin telurnya. Setelah ngambilin telurnya, saya taruh di keranjang, ada orang yang beli. Langsung diambilin itu telur juga. Alhamdulillah, terus tak tinggal kerja.
kita tinggal SPG, nanti sore pulang kasih makan lagi. Kayak gitu. Tiap hari itu. Sampai pada akhirnya saya nyoba jualan es krim, jualan warnet, itu pernah juga warnet. Terus ya kan itu kan seiring berjalannya waktu zaman ya. Sekarang udah kayak nih game online aja udah nggak zaman ya. Terus akhirnya saya ganti ke warung kayak cafe milsek gitu. Sebetulnya bukan cafe ya, jelek banget dulu tempatnya. Tepat di sini tuh. Kalau tahu foto Milbar zaman dulu, mungkin jelek banget tempatnya. Nah itu saya jualan susu, jualan milkshake, jualan makanan kecil-kecil kayak gitu. Nah karena ngerasa kayaknya ini kalau Milbar itu aku tambahin ke kue apa ya gitu kan. Saya tambahin tuh menu kue, menu roti. Dan bilalah karena suami saya kan juga agak-agak galak gitu. Jadi kalau saya pas lagi di Milbar, ngasirin aja suka kayak nggak suka gitu mungkin ya. Jadi ya udahlah, Milbar biar yang pegang karyawan, saya di rumah. Gitu. Nah, di rumah itu gabut mau ngapain gitu kan. Di rumah itu gabut mau ngapain, kerja nggak bisa. Karena suami kan nggak. Kenapa? Tahun berapa mulai? Itu tahun 2014. 2014 dari Milbar ya sama seperti yang waktu awal saya lakukan ya. Satu saya kerja di rumah, saya ada usaha sama dengan Milbar jalan. Waktu itu saya di rumah bikin roti gitu. Jadi di rumah bikin roti, saya jual online, saya kelilingin. Waktu itu jual keliling itu sampai Purwokerto, Purworejo, Jogja, keliling itu, keliling itu saya. Iya, terus karena ya itu juga sama suami nggak boleh kemana-mana, terus akhirnya ya udahlah, aku cuma bisa bikin roti waktu itu. Yang produk pertama aku bikin itu bolu kue ulang tahun lah. Karena kan kalau ulang tahun itu sambil duduk, sambil dihias gitu kan. Terus iseng aku foto, cepret, aku posting lah di Instagram, foto lagi aku posting. Lama-lama ada orang ngenyang, sekarang jualan kue tar gitu. Gitu. Oh iya, pesen dong gitu. Boleh nanti bikin kue. Dan dari situ kok kayak apa jalanku ini ya gitu kan. 2014 itu apa jalanku ini, ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting Milbar jalan, aku di rumah ada kegiatan gitu kan. Akhirnya dari situ sering nerima orderan. Waktu itu jualannya masih di rumah sih sebetulnya saya. Rumah saya ada di gang kecil. Bukan di sini. Bukan di sini. Ini dulu tadinya Milbar. Terus masih bikin roti itu di dalam gang. Awal-awal ya itu kue tar kue ulang tahun pesanan aja. Tapi karena konsisten ya, jadi waktu itu saya prinsipnya gini, setiap hari harus ada foto roti terbaru. Setiap hari itu. Entah itu pesanan atau nggak ada pesanan, aku harus setiap hari bikin roti. Kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah karena konsisten ya, setiap hari itu ada postingan roti baru, model baru, entah jadi anu mumet gitu. Iya, harus ada memang. Waktu itu prinsipku gitu. Kesini-sininya alhamdulillah itu dia jalan ya rotinya. Dan terus mau ngapain ya kalau stuck di sini kue tar aja kayaknya nggak rame. Iseng lah aku bikin donat. Itu di tahun berapa ya? 2016. Iya, jadi kayak gini. Kenapa awalnya itu aku bikin kue tar? Karena alat untuk kue tar itu lebih murah. Kan cuma butuh mixer, oven tangkring. Iya dulu awal-awal itu pakai mixer sama oven tangkring. Jadi nggak mahal. Mixer tangan, 300.000 kan dulu. Sampai kadang kalau rusak pinjam mertua. Terus oven tangkring ya 100.000 lah gitu kan, sama kompor biasa. Udah paling beli sepuit yang buat hiasan kue tar itu. Udah perintil. Nah dari situ saya kumpulin, nggak aku nikmatin uangnya, nggak aku buat beli apa baju atau beli kesenangan, itu nggak. Uangnya aku kumpulin buat modal lagi. Alhamdulillah
Belum donat, itu ke kue kering dulu. Kue kering kan cuma alatnya juga cuma butuh oven aja. Oven sama mixer juga, nggak terlalu banyak mesin. Akhirnya dari kue tart itu saya nambah ke kue kering. Nah, dari kue kering itu setiap lebaran alhamdulillah orderannya banyak, nambah. Di situ saya kumpulin buat beli oven. Tadinya ya sebetulnya untung juga nggak terlalu banyak ya, sampai pernah ngomong sama suami, "Ping, mbok belikan oven," gitu kan. Terus dia tanya, "Kamu ada uang berapa?" gitu kan. Terus baru ada 500.000, ya nyatak tambahin 500 gitu. Nah, ovennya aja 1.500.000 gitu kan. Waduh, ini berarti aku sisanya nyari sendiri gitu ya. Sudah nyarilah, kumpulin. Akhirnya beli oven yang bagus itu pertama yang Nora, lumayan ya, bagus. Dari situ kukumpulin lagi. Alhamdulillah nambah ke menu donat. Kalau donat kan dia harus butuh mixer spiral ya, dan dia kan harganya agak lumayan mahal kan. Udah, karena alhamdulillah bisa beli, saya nambah mulai dari kue tart, terus nambah kue kering, terus tambah donat. Awal-awal jualan donat itu kurang laku ya. Maksudnya sekali bikin donat kan 1 kilo. 1 kilo itu bisa jadi 40 biji. Cuma kadang pernah sehari itu laku cuma 1 biji. Terus sisanya gimana, Iya, Bu? sisanya ya udah, karena prinsip saya donat itu harus tiap hari baru kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kubagi-bagi aja anak-anak yang kerja. Kubagi aja Karyawan ya. tetangga gitu. Ya sampai mereka bosan, sampai orang itu paham kalau donatnya Breadlin. Dulu namanya Linhouse bukan Breadlin. Oh, bukan. Linhouse. Linhouse. Linhouse itu di rumah kan. Oh, di Linhouse rumah. masih produksi di rumah Iya. gitu. Donat Linhouse itu lembut. Donat Linhouse itu baru terus tiap hari gitu. Sampai pada akhirnya bikin 40 biji laku 10. Bikin lagi laku 20, bikin lagi, pokoknya sampai terus-terusan orang ngerti itu produk itu bagus gitu. Alhamdulillah bikin habis ya, alhamdulillah sampai sekarang tuh gitu. Iya. Jadi nambah donat, terus kok jadi pengen bikin apa ya gitu kan. Waktu itu pengen bikin bakery, cuma modalnya banyak juga. Iya kalau laku, iya kalau nggak laku gimana gitu kan. Waktu itu ada uang tapi nggak banyak. Akhirnya buat spekulasi nih, saya buat spekulasi, buat ancang-ancang, buat keamanan, jangan buka toko dulu. Saya buka Rocket Chicken. Oh, Rocket Chicken malah, Bu? Iya, ketika nanti Breadlin itu gagal, saya masih bisa ada Rocket Chicken. Rocket Chicken sih franchise ya, cuma kan tetap kita usaha gimana caranya buat seimbang aja. Nah, ini sebelum Breadlin ada itu kan namanya Linhouse. Karena saya kepengen punya toko, nggak mungkin dong namanya house terus, rumah terus, dan itu bikinan rumahan. Akhirnya saya cari nama, ketemulah Breadlin, gitu. Berawal dari situ ya, Bu? Iya, dari situ Linhouse-nya tuh ilangin, karena sudah kepengen lah, kita hidup kan kepengen grow up ya, pengen bertumbuh. Nah, sebuah nama brand itu adalah doa. Kalau house terus ya akan terus di situ terus gitu. Walaupun akan brand besar, tapi yang namanya Linhouse ya masih aja rumahan. Akhirnya aku gantilah Breadlin. Kenapa breadnya di depan, linnya di belakang? Saya lebih mengutamakan saya jual produknya, bukan jual linnya, bukan. Ya kalau lin itu memang saya dulu kadang suka dipanggil Yana Lin gitu kan. Sebetulnya aslinya tuh artinya love incredible, bread love incredible. Jadi cintanya yang luar biasa gitu. Karena memang saya tuh mencintai pekerjaan saya, sayang banget saya sama roti, gitu. Seneng banget gitu, happy banget gitu. Jadi ya udah fix, aku ganti namanya Breadlin, bukan Breadline ya, bukan. Kan kalau Breadline itu kan kayak terus-terusan jalan ya garis roti. Ini Breadlin aja, love incredible. Gitu. Tetap rotinya di depan, yang di belakang. Nah dari situ sudah khususun namanya. Cuma masih belum pede. Ya kalau laku, ya kalau nggak laku, terus gimana ini? Ya udah, sambil aku belajar, akhirnya uang itu saya bukain buat Rocket Chicken dulu.
Nah, dari Rocket Chicken itu saya kumpul-kumpulin, akhirnya bukalah toko Breadwin sambil bertumbuh kecil-kecil sedikit. Produknya baru sedikit, baru kue tart, kue kering, donat, tambah roti manis. Jadi setiap itu saya mesti nambah produk sampai di titik toko rotinya lengkap. Kayak Berawal dari daerah sini, Bu? dari sini. Saat ini dari rumah itu ruangnya di Gang Giombong. Saya nyetok rotinya di sini. Ini Milbar nih. Nah, pojokan bawah ini sekotak, itu buat pojok sini buat displaynya Breadwin waktu itu. Tahun 2017, 2018. Di sini di pojokan, tokonya seperti kecil. Masih ada fotonya kayaknya itu. Dari situ sambil seimbang, saya kumpulin dari Breadwin, saya kumpulin dari Rocket Chicken, saya tambah buka toko cabang Breadwin yang ada di Yosudarso pinggir jalan. Daerah Kebumen juga ya? Gombong sini. Oh, Gombong ya. Gombong dulu. Jadi saya bikin cabang yang terdekat dulu lah. Gimana sih rasanya punya cabang? Gimana sih rasanya punya cabang? Ya itulah toko terdekatku. Dari Breadwin 2 saya kumpulin, masih belum pede nih bikin cabang yang lain. Saya kumpulin buat bikin Rocket lagi. Dari ini semua aku kumpulin buat bikin cabang Breadwin yang ketiga di Roya. Kumpulin lagi, bikin Rocket Chicken lagi, kita bikin Breadwin di yang keempat di Kebumen. Kayak gitu terus kumpulin sampai Breadwin itu ada 9 cabang ya. Ada di cabang kelima itu Cilacap, terus Sompio, Purworejo, Kutoarjo, Purbalingga. Alhamdulillah dari situ. Iya, sambil kuatin sistem, sambil kuatin diri, kita memperbaiki sistem, memperbaiki semuanya yang ada di sini sambil saya buka toko yang lain. Kayak gitu. Baik, Bu. Tadi kan merintis dari awal ya, dari sampai sekarang. Ada nggak sih kesan sedihnya Ibu, perjuangannya Ibu, boleh diceritakan ya, Bu? Ya, kalau diceritain dari awal ya kadang ya bersyukur juga ya. Dulu bikin roti aja sendiri, dulu apa-apa sendiri, mau hiring karyawan, mau cari karyawan kok rasanya aku kuat nggak sih gaji karyawan waktu itu. Terus akhirnya ada satu orang yang datang ke rumah, satu orang yang datang ke rumah minta aku kerja nangkene uli apa ora. Terus aku bilang, "Mbak lah, aku urung kuat gaji," gitu kan. Tapi dia sampai 3 kali datang minta aku kerja nangkene. Saya masuk ke kamar. Doa, ya Allah, ini tuh makhlukmu, ini tuh ciptaanmu. Tolong ya Allah, aku tuh dibantu, aku mau nerima orang ini, tolong saya dibantu usahanya biar bisa gaji orang ini. Ngomong gitu. Akhirnya ya saya terima. Nah dari situ alhamdulillah kok penjualanku nambah gitu. Penjualanku tuh naik terus gitu. Jadi setiap kali kita keterima karyawan nambah lagi pendapatannya, karyawan masuk lagi nambah lagi gitu. Alhamdulillah. Iya, kan banyak sih sebetulnya kendala. Kadang suka dikomplain orang, kadang bikin rotinya juga gagal, bantet, ya macam-macam. Cuma dari situ, dari kegagalan atau kesalahan itu kan kita selalu perbaiki. Bukan kita aduh aku kesel banget ya kayak gitu komplain baik gitu kan. Tapi itu buat jadi pelajaran kita. Setiap kali ada salah, setiap kali ada trouble, itu selalu saya catat, tak jadikan pelajaran buat kedepannya. Kayak gitu. Kendalanya kadang dulu juga di modal ya. Karena modal bakery kan agak lumayan ya. Sabar aja sih sebetulnya. Waktu itu saya benar-benar menikmati perjalanan untuk membuat bakery, menikmati setiap prosesnya, aku kumpulin sudah. Kayak gitu. Pernah ngalamin kerugian, Bu, kalau dalam usaha ini? Pernah dong. Apa aja, Bu? Ya kadang sering ya. Itu pernah, yang pasti nggak cuma sekali 2 kali, ya itu tadi. Setiap kali ada masalah saya perbaiki. Nah kerugiannya ya mungkin bikin roti bantet.
mungkin salah ngitung harga, mungkin ada salah pengiriman, atau ada orang cancel, banyak sih itu. Rugi pernah. Terus sistem di gudang dulu masih belum rapi, kita pernah pernah rugi sampai berapa M gitu, sampai punya piutang banyak gitu waktu itu. Ngelongsor banget karena memang sistemnya memang kami belum kuat. Dari kesalahan itu saya perbaiki sistem, berarti gudang ini harus diperbaiki. Piutang mulai saya tutupin. Alhamdulillah sampai sekarang udah jalan. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu motivasi terus bertahan terus sekarang sampai sukses rotinya ini, Bu? Gimana ya? Ini kan jalan nih. Ini jalan nih. Jalan kan lurus kita. Saya udah jalan di titik separuh. Saya kepengen ke tujuan saya. Saya kepengen sukses, kepengen Breadlin bisa maju, Breadlin bisa besar, bisa nambah karyawan, bisa mempekerjakan orang daerah sekitar gitu kan. Lanjut saja sudah. Di satu garis lurus. Saya fokus di situ. Saya nggak lihat sana sini, saya fokus di situ. Alhamdulillah itu yang bikin saya bertahan. Saya harus sampai di titik ini. Kalau misal tadi gagal, rugi atau apa, saya berhenti di sini, saya balik lagi ke tempat, saya mengulangi lagi. Jadi prinsip saya waktu itu sebelum usia 30 tahun saya harus sudah sukses. Dulu motivasinya gitu, Bu? Iya, sebelum usia 30 tahun saya sudah harus sukses, saya harus sudah jadi pensiunan. Benar-benar itu tepat di 30 tahun saya sudah punya beberapa cabang. Alhamdulillah. Sekarang tinggal lanjutin aja. Oke. Sekarang kan banyak banget, Ibu. Cabangnya ada 9 cabang, Ibu. Ya, Oke. Berapa karyawan Ibu sekarang, Ibu? Karyawan kurang lebih kalau total dari semua cabang itu ada 200 lebih. Oh, 200. Iya. Oke. Sekarang Ibu berarti fokus saja di bidang usaha bakery aja, Bu? Iya. Atau ada usaha lain? Saya ada beberapa usaha fashion, yaitu fashion sama ada yang lain sebetulnya. Cuma masih dalam proses bertumbuh aja, yang lain masih saya tumbuhin. Sementara tetap fokus di Breadlin biar kuat dulu. Gitu. Oke. Ibu manajemen waktu dan manajemen uang seperti apa, Ibu? Kan misalkan Ibu kan dari karyawan ya, Bu ya, dulu merintis dari usaha terus kemudian jatuh bangun. Nah, Ibu gimana cara manajemen waktu dan manajemen uangnya, Ibu? Kalau dulu manajemen waktu, ya gimana caranya kita bisa membagi waktu ya. Yeah. Hampir 24 jam itu saya tidur cuma 2 jam. 24 jam paling saya nggak tidur sejam 2 jam. Habis itu lanjut kerja gitu. Nah, karena prinsip saya harus punya sistem yang tertata, saya harus punya manajemen. Ketika saya nggak di lokasi itu, usaha itu tetap jalan. Yaitu kita harus noto sistem aja. Apa aja sih di setiap divisi butuh apa, kekurangan itu apa harus dilengkapin kayak gitu. Jadi ketika saya nggak datang di toko, di perusahaan, usaha ini tetap jalan. Kayak gitu. Tipsnya Ibu biar makin ramai itu seperti apa, Bu? Breadlin ini kan terkenal, Ibu, di mana-mana ya, Bu. Ibu gimana sistemnya kok bisa nyampe terkenal seluas ini, Bu? Terus berinovasi aja sih sebetulnya. Kalau bakery itu inovasi aja terus, jangan sampai terlena. Ketika udah terasa rame gitu ya jangan berhenti sampai di situ. Kita harus terus inovasi, kita harus semangat, kita intinya tetap semangat aja deh. Gitu. Kalau Breadlin ini rotinya apa aja, Bu, kalau disediakan dari Ibu sendiri? Rotinya hampir semua produk yang ada di sini itu produk Breadlin semua. Kayak cake, dessert, terus ada minuman, ada roti, ada donat, banyak sih itu. Custom juga bisa, Bu? Custom bisa, berbolu-boluan. Jadi semua yang ada di sini, yang ada logonya Breadlin, itu Breadlin yang produksi. Ada UMKM masuk juga bisa, cuma nggak semua UMKM bisa masuk karena space tempatnya kita kan terbatas gitu. Kalau UMKM masuk ya tetap dengan brand merek mereka sendiri, kita nggak ada repack. Kayak gitu. Untuk pemula, Bu, kan melihat usaha Ibu kan ini sampai saat ini sukses ya. Orang kan tidak melihat dari prosesnya.
Apa pesannya Ibu untuk para pemula yang ingin sukses di dunia bakery, Bu? Buat para pemula, pesan saya jangan mudah putus asa. Lanjutin terus aja. Jatuh bangun lari abis itu. Jatuh bangun lari. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Saya bilang gitu. Ingat ya, perjalanan tuh gini. Kalau kamu sudah di titik sini, lanjutin sampai titik sini. Oke? Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Sekalipun itu sesulit apapun, kamu harus cari celahnya sampai selesai, sampai ketemu. Sukses. Kayak gitu, sampai sukses. Dan kamu harus punya prinsip. Tahun berapa kamu harus bisa sukses? Punya target ya? Iya, punya target. Minimal hidup itu punya target. Kamu mau sukses di bidang apa? Kamu mau sukses di tahun berapa? Kamu harus punya catat itu. Saya punya catatan di buku diary 5 tahun ke depan. Saya harus punya apa di situ? Saya catat semua. Setelah beberapa tahun saya buka, loh ini sudah dicantang semua. Iya, itu dulu gitu. Makanya harus punya cita-cita ya. Kita orang hidup punya cita-cita, punya harapan, tapi juga jangan lupa berdoa sama Allah. Minta sama Allah semua. Allah pasti kasih. Yang penting kita tetap usaha. Jangan malas. Jangan malas ya Bu ya. Terus bergerak ya Bu ya. Iya. Jadikan orang yang sudah sukses itu sebagai motivasi kita. Gitu. Jadikan orang yang di bawahnya kita sebagai kita rasa bersyukur. Bersyukur kita udah di titik sini. Jadi kita bisa main sama yang di bawah, kita bisa main sama yang di atas. Kayak gitu maksudnya di tingkat level ya. Kita nggak boleh beda-bedain. Kamu siapa? Dia ini. Ya, kita jangan bedain itu. Kita harus bisa bergaul. Cari ilmu itu nggak cuma dari 1 orang, 2 orang. Relasi penting. Di mana kamu bermain, disitulah kamu jadi orang itu. Paham nggak? Contoh, sekarang kita main sama bakul bebek. Lama-lama kita pintar bebek. Kita main sama orang bakery. Lama-lama kita pintar bikin roti. Nah, kita bermain dengan pembisnis. Kita jadi pembisnis. Kalau kita main sama orang mabok, itu jadi pemabok. Kita main sama LC, kita jadi LC. Itu sih. Jadi main circle itu juga mempengaruhi. Terus juga jangan malu bertanya, jangan malu berusaha, jangan malu untuk terus belajar. Karena saya dulu bisanya bakery, saya nggak sekolah bakery, nggak sekolah chef. Tapi saya tanya sama orang yang pintar, gimana sih cara bikin ini? Lihatlah YouTube, buka resep, cari di Google, semua itu. Harus orang itu minimal punya rasa ingin tahu, aku harus bisa ini, tapi aku nggak ngerti caranya. Tanyalah itu. Kalau kita nggak berani, nggak punya keberanian untuk bertanya, kapan kita pintar? Oke. Bersyukur kalau kita ketemu orang yang baik, mau kasih kita arahan, mau ngajarin kita. Tapi kalau pas lagi nggak dapat orang yang mau ngasih arahan, ya kamu carilah di Google. Sekarang banyak platform yang kita mau belajar apapun itu ada. Kayak gitu. Intinya jangan mudah menyerah ya. Jangan malas. Tetap semangat belajar. Oke. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk usaha Ibu sendiri apa? Harapan saya semoga Breadgreen tetap jaya. Amin. Tetap bisa lebih berkembang, tetap bisa bermanfaat buat orang daerah sekitar kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih.